Sahabat Rema yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 8 November 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Sahabat Rema yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus memuji bendahara yang tidak jujur. Kita bisa saja mengatakan bahwa Yesus menyetujui ketidakjujuran itu. Dia tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Dia lalai dalam memperhitungkan, tapi juga sengaja menghamburkan harta majikannya. Bendahara ini bertindak bukan lagi sebagai pekerja, pengelola harta tuannya, tapi seakan-akan dia pemiliknya. Karena itu dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi pertanyaannya, mengapa Yesus memuji bendahara yang tidak jujur itu? Menurut hemat saya, karena bendahara itu menyadari akan masa depannya dan ia cepat mengambil tindakan. Pada saat tahu dia bersalah, dia mulai memikirkan masa depannya. Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Dia tahu konsekuensinya di masa depan. Karena itu dia tidak berdiam diri, dia tidak ingin selamat. Itulah visinya. Agar tetap hidup, dia harus berbuat sesuatu. Cara yang dibuatnya adalah mengambil hati orang-orang yang berhutang pada tuannya. Dengan cara itu dia berupaya menyelamatkan masa depannya. Bagi saya, Injil hari ini mengajarkan pada para murid agar tidak hanya memikirkan masa depan, tapi yang terpenting adalah melakukan sesuatu yang baik di masa kini untuk masa depan. Hal inilah yang perlu kita pelajari bersama dari bendahara yang tidak jujur ini. Ia mampu melihat masa depan, memperhitungkan dengan baik, dan mampu bertindak tepat. Inilah inti permenungan kita hari ini, bahwa hidup kita tidak hanya masa sekarang ini, tapi kita memiliki tujuan di masa depan, yakni kebahagiaan, kesatuan, atau saya menyebut dengan surga. Di masa depan itu adalah sesuatu yang harus kita bangun di saat sekarang ini. Masa depan yang baik adalah menjalani kebaikan di masa kini. Maka jadilah saat ini waktu yang berharga bersama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saya percaya kemurahan Tuhan akan melimpah pada kita kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang pantas di hadapan Tuhan. Tapi sayangnya banyak dari antara kita yang mengabaikan masa depan. Orang lebih berpikir masa kini, lalu melakukan banyak hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Kadang orang menjauhkan diri dari Tuhan. Orang seakan-akan tidak mengingat kebaikan Tuhan itu. Sehingga pada suatu saat nanti mereka akan menyesal. Maka Injil hari ini mengingatkan kepada kita. Apapun yang kita lakukan saat sekarang. Kebaikan kita, tutur kata kita, sikap kita, perilaku kita. Sangat menentukan kita di masa depan nanti. Maka dikala kita hidup seperti apa yang dikehendaki Yesus, percaya dengan kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan, kita pasti akan mendapatkan rahmat keselamatan itu. Amin. Semoga sahabat Remaku yang terkasih diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.